Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Sofia Aryani dalam program Info Jatim. Kita mulai dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forkopimda memperingati malam Nuzulul Quran dengan ngaji bareng bersama Gus Miftah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Bersama ribuan masyarakat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, peringatan malam turunnya Al-Quran tersebut terasa hikmat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa peringatan Nuzulul Quran menjadi momen penting atas wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, yang memiliki arti kata perintah yaitu bacalah. Dan Iqra ini erat sekali maknanya dengan pendidikan dan literasi. Oleh sebab itu, menurut Khofifah, literasi di dunia digital harus dibangun dengan kecerdasan dan kearifan yang luar biasa agar memberikan kebaikan pada kehidupan umat. Literasi itu pun menurutnya bukan hanya terbatas di satu atau dua bidang saja, melainkan mencakup bidang yang luas, di mana penguatan literasi juga harus dibangun di bidang keuangan, ekonomi, pendidikan, bahkan dalam aspek sosial. Khofifah berharap juga bahwa keberkahan di malam Nuzulul Quran dapat diperoleh maksimal oleh seluruh warga Jawa Timur. Ia berdoa agar seluruh warga Jawa Timur di tahun ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hentinya melakukan berbagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Kali ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan paket data juara pendidikan dari PT Telkomsel untuk SMA dan SMK di Jawa Timur. Program yang pertama kali diluncurkan di Indonesia ini merupakan sinergitas dengan PT Telkomsel dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur, utamanya dalam melakukan transformasi digital di dunia pendidikan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa peluncuran ini menjadi bagian penting untuk membangun mental juara siswa-siswi di Jawa Timur. Selain itu, hal ini merupakan upaya penguat semangat seluruh energi positif yang dimiliki para kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa untuk sama-sama meningkatkan kualitas seluruh produk pendidikan di Jawa Timur. Dengan hadirnya paket data juara pendidikan ini, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dapat mengakses penawaran paket data khusus untuk mendukung proses pembelajaran dengan harga terjangkau. Paket tersebut juga sudah dilengkapi dengan akses layanan virtual class dari Telkomsel Cloud. Sejak awal penyesuaian masa pandemi COVID-19, Telkomsel berupaya untuk terus berinovasi, menghadirkan ragam inisiatif produk dan layanan yang dapat mendukung adaptasi kebiasaan baru di berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam memberikan kenyamanan para pelajar dan pengajar menjalankan proses pembelajaran daring. Kepala Perpustakaan Nasional RI memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai apresiasi lantaran perpustakaan di Jatim telah mengantongi akreditasi yang paling banyak dibanding provinsi lain di Indonesia. Menurut data Perpusnas RI per Maret 2022, jumlah perpustakaan di Jatim yang sudah terakreditasi sebanyak 1.896 perpustakaan, disusul DI Yogyakarta sebanyak 1.054, Jawa Tengah sebanyak 949, dan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 869. Atas capaian tersebut, Kepala Perpusnas RI, M. Syarif Bando, menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat acara peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Terkait diterimanya penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah berharap keseriusan dan kegigihan Pemprov Jatim dalam mengembangkan perpustakaan khususnya terkait literasi masyarakat untuk kesejahteraan dapat terwujud.
Sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang pencapaian target vaksin untuk para lansia. Jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku wes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta.
Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak akan mengoptimalkan vaksinasi bagi masyarakat di Jatim terutama lanjut usia. Selain pemenuhan capaian target, vaksinasi juga sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran nanti. Didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dan Kasdam 5 Brawijaya Piek Budiakto, Wagub Emil mengaku vaksin dosis kedua bagi lansia belum mencapai target. Oleh sebab itu, momentum mudik dan arus mudik balik ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi target vaksinasi tersebut. Apalagi menurut Wagub Emil, kalau para pemudik cenderung menjenguk orang tua atau lansia, sehingga melihat kebiasaan tersebut, vaksinasi bagi lansia menjadi prioritas utama dengan target sebesar 60%. Persiapan arus mudik dan balik lebaran kali ini tidak sekedar mengenjot vaksin, melainkan turut mengedepankan protokol kesehatan yang harus dilakukan secara masif. Sehingga diharapkan masyarakat tetap disiplin untuk menerapkan prokes di tempat yang dikunjungi. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Wagub Emil sepakat dengan pesan yang disampaikan Kepala BNPB, yaitu dengan mengaktifkan kembali sistem Satgas Prokes di desa maupun kelurahan setempat. Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bahsin, dikukuhkan sebagai duta penurunan stunting Provinsi Jawa Timur oleh Kepala BKKBN. Hal ini berdasarkan prestasinya selama ini mengkampanyekan pola asuh anak yang baik, dapat menurunkan stunting di masyarakat. Berbicara mengenai stunting, ternyata tidak hanya mengenai masalah gizi, namun juga pola asuh anak yang benar juga mempengaruhi stunting tersebut. Untuk mengatasi permasalahan stunting, Arumi pun mendorong para orang tua, terutama para ibu, memberikan makanan yang mengandung protein bagi anak-anak di masa pertumbuhannya. Kandungan protein juga bermanfaat dalam mencegah stunting, di mana salah satu penyebab stunting adalah kekurangan gizi sejak masa pertumbuhan, yang dimulai sejak anak dalam masa kandungan hingga usia 2 tahun. Jenis kebutuhan protein juga bisa didapat dari jenis makanan seperti susu, daging, telur, dan ikan yang merupakan kesukaan dari anak-anak. Oleh karena hal itu, diperlukan kreativitas ibu dalam mengolah makanan agar anak tidak mudah merasa bosan. Fokus penanganan stunting di Jawa Timur menjadi perhatian tersendiri bagi tim penggerak PKK dan BKKBN di Jawa Timur. Dan terbukti,
Hasil dari fokus ini yaitu angka stunting di Provinsi Jatim berdasarkan studi status gizi Indonesia atau SSGI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes mengalami penurunan mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel kami. Saya Sofia Aryani, terima kasih dan sampai jumpa.